Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya ya. Ini sesi saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mengucapkan selamat terlebih dahulu Mbak Rizka Fitri sudah sampai ke tahap ini. Baik, simpel saja pertanyaan dari saya. Ini kan terkait dengan integrasi sains Islam ya, atau kita mencoba untuk memadukan pemahaman kita dari fenomena sains, kemudian kita buka kalam ilahi. Jadi melihat alam itu bagian dari ayat-ayat Allah. Jadi membuka kalam dan membaca alam. Baik, keanekaragaman serangga. Saya fokusnya ke keanekaragaman ya. Keanekaragaman. Sebenarnya apa sih latar belakang penelitian ini di apa ya dilaksanakan ya? Apa yang melatar belakangi? Yang melatar belakang penelitian ini itu Pak, dari tingkat untuk dari maaf saya untuk lahan yang sebelumnya dengan keseimbangan alam yang murni, dan sekarang kan mungkin banyak tempat yang sudah tidak alami lagi gitu Pak. Jadi serangga sendiri itu bisa sebagai indikator, dengan keanekaragamannya itu bisa sebagai indikator untuk keaslian dan kelestarian alam. Oke, ya. Jadi sebagai bioindikator tentang apa? Lingkungan tadi. Ya. Baik, berarti kalau begitu misinya apa sebenarnya? Misi dari penelitian ini apa? Untuk melihat itu Pak, keseimbangan. Melihat keseimbangan ekosistem ya. Terus jika tidak seimbang, apa yang kita lakukan? Menganalisis untuk apa saja faktor yang membuat tidak seimbang itu. Oke. Boleh nggak dikatakan begini, semakin beraneka ragam berarti kondisi ekosistemnya semakin bagus? Tidak tentu Pak. Tidak. Karena keseimbangan dari jenis dan peranan serangga sendiri mungkin banyak yang herbivore atau predator, karena kalau misal banyak yang herbivora akan menyebabkan kerusakan pada tanaman itu sendiri. Oke. Keanekaragaman sendiri di dalam Islam seperti apa? Keanekaragaman sendiri itu seperti ciptaan, macam-macam dari ciptaan Tuhan gitu. Macam-macam bagaimana? Jadi maksud saya kita mencoba memahami kehendak Allah di dalam keanekaragaman alam, atau dalam ini keanekaragaman serangga ya. Nah, di latar belakang motivasi kuatnya adalah kita memahami keanekaragaman untuk memahami kehendak Allah. Jadi nanti coba dibaca-baca ulang lagi motivasi penelitian ini, karena penelitian ini itu adalah peran kita sebagai khalifah. Salah satu tugas kita sebagai khalifah adalah memahami kehendak Allah kemudian melestarikan alam. Itu poin yang pertama, dan ini termasuk misi rahmatan lil alamin. Baik, karena bicara keanekaragaman, saya fokusnya ke keanekaragaman ya. Ya. Ke ayat-ayat, coba jelaskan satu ayat aja yang saudara jadikan pedoman untuk melakukan penelitian ini sebagai landasan berpikir dan landasan religiusnya ya. Apa kira-kira? Untuk satu ayatnya itu ada di Ali Imran 191 tadi. Oke, bisa dijelaskan? Dibaca dulu kemudian dijelaskan. Untuk ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka qina adzabannar. Untuk artinya, yaitu orang-orang yang melihat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Allah, Engkau lindungilah kami dari azab dari neraka.
untuk maksud dari surat tersebut, Allah tidak akan menciptakan sesuatu melainkan ada manfaatnya, seperti dalam penciptaan serangga yang beraneka ragam itu sendiri. Oke, dari mana clue-nya ayat ini terkait dengan serangganya? Ciptaan itu Pak, tidaklah kau ciptakan semuanya sia-sia. Kalau keanekaragamannya? Untuk keanekaragaman semua intinya itu Pak. Coba nanti di list ya. Di bab 2 ini sekaligus sebagai ini ya. Revisi nanti bicara keanekaragaman Islam seperti apa. Jadi teori keanekaragaman alam semesta, perspektif Islam bagaimana? Nah, jika kesulitan bisa cari literasi atau ini ya kajian Islam tentang fikih ekologi atau fikih lingkungan. Jadi nanti kita bisa bersikap kemudian mengambil langkah, ternyata melestarikan alam, menjaga keanekaragaman itu bagian dari iman, kan gitu ya, bagian dari iman. Kemudian di bab 2 ini kita jadikan sebagai landasan kita untuk memotret betapa agungnya kekuasaan Allah, luar biasanya ciptaan Allah. Nah, sains ini digunakan sebagai alat untuk atau tool ya untuk memahami kehendak Allah. Ya. Jadi sains dan Islam, tafsir-tafsir Islam mengenai keanekaragaman seharusnya ini bisa masuk. Jadi nanti diperkaya di bab 2 tentang keanekaragaman, kemudian serangga. Kopi adalah salah satu distrik di alam ya. Jadi ini kan tidak sekedar di kopinya, tapi ayat ini berpotensi atau bisa kita gunakan untuk tempat yang lain. Bagaimana kita harus bersikap tentang keanekaragaman. Baik, berikutnya saya mau tanya tentang bagaimana cara kita atau metodologi integrasi sains dan Islamnya ya. Nah, sama lakukan apa? Bagaimana caranya untuk menarik bahwa ini kan sains, tugas kita adalah memahami sains dan Islam. Nah, di dalam penelitian ini cara untuk melakukan integrasinya seperti apa? Berawal dari mana? Berawal dari ayatnya atau berawal dari fenomena sainsnya? Kalau menurut saya pribadi untuk penelitian ini berawal dari alamnya dulu Pak. Alamnya dulu. Oke. Bagi saya nggak ada masalah berawal dari alam atau berawal dari ayat, sama-sama ayatnya. Tapi yang paling penting poinnya adalah orang bisa memahami alam semesta ini bagian dari ayat-ayat Allah itu hanya orang-orang yang beriman. Tapi kalau tidak beriman, tanda-tanda itu tidak akan nampak. Berikutnya bab 4. Ini redaksinya ya, integrasi hasil penelitian perspektif Islam gitu aja. Jadi ini judulnya kepanjangan. Nah, di dalam bab ini sebenarnya hasilnya apa sih? Hasilnya apa? Hasilnya sendiri perbandingan keseimbangan dari kedua lingkungan itu Pak. Oke. Terus hikmah yang bisa diambil? Lingkungan secara lingkungan itu akan stabil secara sendirinya tanpa ada campur tangan manusia, karena berdasarkan maksudnya berdasarkan ayat Allah itu menciptakan semuanya secara seimbang. Oke. Jadi peran sains Islamnya atau kita menggunakan prinsip-prinsip sains Islam ya. Penelitian ini sebenarnya bisa dua hal ya. Nanti bisa diperbaiki di dalam closing statementnya.
Jadi bisa berakhlak dan bertauhid melalui sains. Sama nanti jelaskan berakhlaknya berarti harus ngapain di alam ini, menjaga keanekaragaman, kemudian apa gitu ya. Terus bertauhidnya seperti apa? Ini ditata kembali yang asmaul husnanya, terus tentang makna. Jadi nanti penelitian ini selain temuan sains tapi membangun kesadaran spiritual gitu. Jadi nanti diperbaiki lagi yang ini dari bab 1 tadi, kemudian bab 2-nya sama bab 4-nya di sini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat sekali lagi dan terima kasih saya kembalikan ke Asmuni.